Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kakak tingkat yang sudah kami rubah menjadi metode 5 langkah Robin Landa. Saya Laura Gracia Kaunang bersama kelompok saya Bagus Ardiansyah, Halisa Zahrani, dan Tari Sadia Sutra akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas UTS Metodologi DKV. Judul tugas akhir yang kami ambil adalah Perencanaan Visual Branding Kabupaten Purbalingga melalui Desain Komunikasi Visual yang disusun oleh Atik Purwaningrum yang merupakan jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas 11 Maret Surakarta 2008. Langkah pertama dalam metode Robin Landa adalah orientasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap atau arah, tempat, dan sebagainya yang tepat dan benar, pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Penulis menganalisa melalui data sekunder, yaitu beberapa artikel dan observasi. Dalam data premier, penulis juga menganalisa data yang diambil secara langsung oleh peneliti. Langkah selanjutnya adalah analisis dan strategi. Penulis melakukan analisis agar mampu memberikan informasi dan kesan yang dapat memperbaiki penilaian masyarakat luas. Strategi yang digunakan oleh penulis adalah dengan target audiens yang terdiri dari target primer, target sekunder, dan target tersier. Penulis melakukan identifikasi pada pasar yang ingin dilakukan segmentasi pasar dan pembidikan pasar. Oleh karena itu, sasaran atau target audiens yang penulis pakai dalam kegiatan promosi ini adalah 1. Geografis. Dalam geografis, penulis memilih masyarakat Purbalingga dan masyarakat luar Kabupaten Purbalingga atau Jawa Tengah untuk menjadi target audiens. Yang kedua, demografis. Penulis menargetkan usia 20-50 tahun atau usia produktif kerja untuk menjadi target. Lalu yang ketiga, psikografi atau gaya hidup. Contoh sifat-sifat yang timbul menurut penulis adalah: pertama, emulator, yaitu timbulnya sifat seseorang yang ambisius, berjuang maju, dan kurang puas dengan apa yang dimiliki. Lalu yang kedua, societally conscious, yaitu sikap berkesadaran tinggi terhadap peristiwa sosial dan terhadap lingkungan. Dan yang ketiga ada experimentals, yaitu suatu sikap yang senang mencari pengalaman pribadi dan mendahulukan aksi. Konsep perancangan. Menurut penulis, metode konsep perancangan dalam sebuah perancangan visual branding sangat dibutuhkan sebuah konsep kreatif untuk membentuk citra yang baik dan berhasil menempatkannya dalam benak masyarakatnya. Penulis menggunakan standar visual yang terdiri dari ilustrasi, elemen yang sangat penting dalam sebuah desain yang dimanfaatkan sebagai penjelas sekaligus unsur estetika yang terangkai dalam sebuah layout desain. Lalu ada teks yang terdiri dari headline, yaitu rangkaian kalimat atau kata-kata pendek yang mewakili tema visual yang ingin disampaikan. Subheadline, yaitu penegasan atau penjelasan tentang headline. Dan body copy yang menjelaskan produk yang ditawarkan. Dalam hal ini adalah potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga. Penulis juga merancang logotype yang direncanakan, yaitu tetap menggunakan nama Purbalingga dengan pemilihan jenis huruf yang tepat untuk mempermudah komunikasi dengan audiens. Penulis juga menambahkan slogan atau tagline dalam visual branding Kabupaten Purbalingga adalah perwira investasiku, dengan alasan untuk menggambarkan Purbalingga sebagai kota tujuan yang pertama dan utama bagi para pengusaha untuk berinvestasi dan mewujudkan kota kecil dengan potensi yang besar. Pengembangan desain. Tahapan yang dibuat oleh penulis adalah 1. Informasi. Menurut penulis, informasi yang dibuat adalah fakta yang benar-benar terjadi, yaitu seputar keadaan wilayah Kabupaten Purbalingga dengan semua potensi wisata ataupun industri. 2. Emosional. Emosional yang diterapkan adalah penyajian dan penawaran tata kota yang lebih teratur untuk mewujudkan kenyamanan para pendatang. 3. Image atau citra membangun. Image yang memperlihatkan bahwa Purbalingga sebagai kota kecil dengan banyak alternatif potensi sebagai peluang investasi utama. Implementasi konsep perancangan. Penulis membuat data-data diperoleh untuk merancang dan membuat promosi melalui media sosial. Lewat media, suatu pesan dapat diwujudkan dan disampaikan sehingga dapat ditangkap panca indera konsumen. Penulis merancang logo, maskot, itineraries, profil, papan petunjuk wisata, folder, poster, dan buletin. Logo membentuk visual logo dengan gambar ikan gurame. Menurut sumber yang penulis telusuri, gurame merupakan maskot dari Purbalingga. Ikan gurame dibuat lebih sederhana agar lebih informatif. Maskot yang dibuat oleh penulis adalah berbentuk boneka ikan yang warna orange. Bahan yang dibuat oleh penulis adalah kain flanel dan ragcon.
dengan ukuran 40 cm. Diproduksi menggunakan mesin jahit. Yang ketiga, stasionaris. Penulis membuat stasionaris yang terdiri dari kertas surat, amplop, dan kartu nama. Kertas surat yang penulis buat berukuran A4 dengan warna CMYK full color. Bahan yang digunakan adalah planen paper 70 gram. Penulis membuat amplop berukuran 22 x 11 cm memakai tipografi Arial dengan bahan plain paper 70 gram. Penulis membuat kartu nama dengan warna yang berbeda di dua sisinya. Ukuran kartu nama 9 x 5 cm dengan tipografi Arial dan Georgia. Ilustrasi kartu nama ini ada logo, nama, dan alamat kantor, humas serta Purbalingga untuk bagian depan. Bagian belakang adalah ilustrasi headline dan sub-headline. Profil. Penulis juga membuat profil dengan ukuran yang handwritten. Profil dibuat menyerupai buku yang untuk memudahkan dalam membaca. Profil ini terdiri atas 14 halaman. Ilustrasi yang terdapat pada profil yang berisi 14 halaman ini adalah membuat ilustrasi profil pemerintah Kabupaten Purbalingga beserta peluang investasinya. Papan petunjuk wisata. Penulis membuat papan petunjuk wisata dengan ukuran horizontal 5 x 7 mm, 5 x 7 meter dan diproduksi dengan las dan cat air. Bahan untuk membuat papan petunjuk wisata ini adalah kombinasi dari besi, bahan yang tahan air dan panas. Folder. Penulis membuat folder dengan ukuran 42 x 20 cm dengan tipografi Arial Narrow Georgia, menggunakan bahan art paper 120 gram dan laminasi doff. Diproduksi dengan cetak offset 2 muka. Poster. Penulis membuat dua jenis poster, yaitu poster indoor dan outdoor. Yang pertama adalah poster outdoor, dibuat dengan ukuran A3 dengan tipografi Georgia dan bahan art paper 120 dan laminasi doff. Penulis menempatkan poster pada pengumuman pada tempat umum seperti alun-alun kota, di depan stasiun Wasesa, di perpustakaan umum Purbalingga, ataupun di perusahaan yang ada di Purbalingga. Poster indoor. Penulis menempatkan poster ini pada papan pengumuman yang ada di instansi pemerintahan, di daerah wisata, perpustakaan umum, ataupun di perusahaan-perusahaan yang ada di Purbalingga. Dan terakhir, penulisnya membuat buletin dengan ukuran A3 dan terdapat 12 halaman. Tipografi yang dipakai adalah Georgia dan Times New Roman Arial Narrow. Ilustrasi yang terdapat pada buletin adalah berita-berita dalam satu minggu dengan tidak berubah format aslinya. Penulis mendapatkan buletin di instansi pemerintahan kota, kecamatan, ataupun tingkat desa. Perpustakaan daerah Purbalingga, masyarakat juga bisa mendapatkan melalui agen atau berlangganan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.